Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua berbahagia karena dikumpulkan dalam majelis Al-Qur'an. Mudah-mudahan iman kita semakin kokoh, pemahaman kita terhadap Al-Qur'an semakin dalam, sehingga kita mengerti bagaimana seharusnya ikut panduan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berdiam di surga sebagai persiapan untuk turun ke bumi. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan selama Nabi Adam di surga, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Adapun nanti setelah hari kiamat terjadi, di surga sebetulnya tidak ada apa yang Allah larang. Semua Allah bolehkan di surga. Tetapi khusus Nabi Adam ini, karena persiapan untuk turun ke bumi, maka oleh Allah diberi aturan supaya Nabi Adam merasa bahwa nanti kalau kamu Adam turun ke bumi akan berlaku aturan seperti ini. Jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. If'al hadza la taf'al hadza. If'al hadza la taf'al hadza. Begitulah aturan di bumi. Yang melanggar dikena hukuman, yang patuh dapat pahala. Nabi Adam melanggar, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dihukum, diturunkan ke bumi. Inilah ayat yang menggambarkan turunnya Nabi Adam alaihissalam, yaitu pada ayat yang ke-36, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Maka kami sampaikan kepada Adam, turunlah dari surga, nanti di bumi kamu akan saling bermusuhan antara keturunanmu. Walakum fil ardi mustaqarr, kamu di bumi tidak selamanya, tetapi berdiam sampai waktu yang Allah tentukan. Mustaqarrun wa mata'un ila hin. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Adam karena berbuat salah diturunkan sebagai hukuman. Sama kita semua sekarang di bumi Allah Subhanahu wa taala, kita harus ikut aturan. Kata Allah kerjakan, kerjakan. Kata Allah jangan, jangan kerjakan. Yang melanggar akan kena hukum. Hanya beda, kena hukumnya nanti ada dua tahap. Tahap pertama, kalau dia ikut aturan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dikena hukum sesuai dengan ketentuan Allah. Jika yang berlaku di negara itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena banyak orang Islam tidak mau mengikuti aturan Allah, sehingga banyak hukuman-hukuman yang itu seharusnya dilaksanakan tidak dilaksanakan, padahal dia muslim. Dari sini kita paham bahwa ada aturan Allah,
yang itu tidak bisa terlaksana kecuali dengan kekuatan negara. Maka di sini butuh kejujuran seorang pemimpin mentaati Allah Subhanahu wa taala. Misalnya hukum potong tangan, hukum qisas. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Walakum fil qisasi hayatun. Ini Allah menentukan qisas. Juga hukum potong tangan, ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang bisa melaksanakan hukum ini kecuali negara. Nah, khusus untuk negara ini dibutuhkan seorang pemimpin yang jujur ikut Allah Subhanahu wa taala, yang bersungguh-sungguh ikut Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang tidak kuat imannya untuk melaksanakan hukum ini, maka tidak bisa, dia tidak berani. Akhirnya banyaklah hukum-hukum Allah yang tidak dilaksanakan. Dari sini kita paham bahwa seorang mukmin sejak awal begitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya berpikir di level ritual, tapi berpikirlah ke level peradaban, bahwa ajaran Allah Subhanahu wa taala bukan hanya urusan di masjid, tetapi juga urusan di pasar, urusan di bisnis, urusan di ekonomi, urusan di politik. Kita harus memastikan bahwa kita bersungguh-sungguh ikut Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukuman ini kalau tidak dilaksanakan di dunia, maka dia pasti akan mendapatkan hukumannya di akhirat. Karenanya Allah sebutkan bahwa kehidupan di dunia tidak lama, ada waktunya. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Kamu di bumi berdiam, tetapi itu bukan selama-lamanya. Silahkan kamu bersenang-senang, wa mata'un, bersenang-senang, ilahin, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kemudian, saudara-saudara, Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu turun ke bumi, Nabi Adam bertobat. Namun bahasa untuk bertobat butuh panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bertobat? Bagaimana cara membaca doa khusus supaya diterima tobatnya? Maka Nabi Adam minta kepada Allah agar diajarkan doa atau bacaan bertobat. Allah berfirman, "Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat." Maka Nabi Adam menerima, mendengarkan, bertalaki kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara bertobat. Talaqqa artinya talqafuh wa talaqqana. Talqin itu talaqqa, minta talqin kepada Allah Subhanahu wa taala, atau alhamahullah, minta kepada Allah agar diajarkan, diberikan wahyunya bagaimana cara bertobat. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 23. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan cara bertobat kepada Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ya Allah, kami telah berbuat zalim terhadap diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami ya Allah, wa tarhamna, dan kamu tidak menyayangi kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, kami akan menjadi orang yang rugi. Ini doa paling baik di antara doa-doa yang sangat baik yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Bagaimana cara kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui dosa,
mengakui diri telah berbuat zalim kepada diri sendiri di depan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kejujuran sang hamba. Maka Nabi Adam alaihissalam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mengakui bahwa dirinya telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan berbuat dosa. Jadi perbuatan dosa itu adalah perbuatan zalim. Mengapa dikatakan perbuatan zalim? Karena orang yang berbuat dosa, pertama, dia telah membuat sengsara dirinya sendiri. Tidak mungkin ada orang bahagia dengan dosa. Pasti ketika seseorang berbuat dosa, dia pasti sengsara. Yang kedua, dengan berbuat dosa, dia siap-siap dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu hukuman di dunia dengan diazab oleh Allah, atau hukuman di akhirat dengan dimasukkan neraka. Maka orang yang berbuat dosa sebetulnya adalah sedang menzalimi diri sendiri. Makanya pengakuan seorang hamba yang paling baik di depan Allah Subhanahu wa taala adalah dia mengakui, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Lalu kemudian dia memohon ampunan Allah, dan hanya ampunan Allah Subhanahu wa taala yang bisa memastikan dia masuk surga. Seorang tidak mungkin bisa masuk surga kecuali dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa si fulan masuk neraka? Kalau dia masih punya iman, sebetulnya masuknya dia neraka untuk dicuci dosanya. Kalau sudah bersih dari dosa, imannya masih ada sekalipun sebesar atom, maka akan diangkat dari api neraka. Mengapa? Karena yang masuk surga adalah orang-orang yang sudah dibersihkan dari dosa. Jadi kalau kita tidak ingin tersentuh oleh api neraka, maka segera kembali kepada Allah. Segera mohon ampun kepada Allah. Bacalah istighfar setiap saat dengan istighfar yang jujur. Jangan biarkan lidah ini malas membaca istighfar. Rasulullah sendiri mengakui bahwa wallahi inni la astaghfirullah bil yaum mi'ata marrah. Demi Allah, aku setiap hari membaca istighfar 100 kali. Ini Rasulullah yang sudah jelas diampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Apalagi kita yang belum jelas ini ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka persyaratan mutlak supaya kita bisa masuk surga adalah kita harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayatnya dalam surah Al-Mulk. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Surah Al-Mulk ayat 12. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ajrun kabir yang maksudnya surga. Bagi siapa? Bagi mereka yang mendapatkan ampunan. Lahum maghfirah. Tapi untuk mendapatkan ampunan harus dia berbuat sesuatu. Apa itu? Yakhshawna rabbahum bil ghaib. Dia harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja. Banyak orang soleh, tidak ada orang soleh. Ini namanya orang yang baik, dan orang seperti ini yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang soleh, tidak ada orang bejat, maka ini pura-pura. Ini namanya orang seperti ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ampunan itu didapat bagi siapa? Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Bil ghaib artinya dia soleh di saat tidak ada orang. Apalagi ada orang. Tidak ada orang saja dia soleh. Nah, makanya persyaratan kita supaya dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita hendaklah bersungguh-sungguh mentaati Allah.
Kalau ingin tahu, nih para ulama mengatakan, siapakah orang bertakwa itu? Haula'il ladzina tasawat hasanatuhum fi sirriyatihim wa alaniyatihim. Orang takwa itu adalah siapa? Orang yang sama-sama baik. Di saat tidak ada orang baik, di saat ada orang tetap baik. Begitulah orang bertakwa. Nah, orang yang seperti ini kata Allah, lahum maghfirah, dia akan dapat ampunan, wa ajrun kabir, dan dia akan masuk surga. Saudara rahimakumullah, apa maksudnya fatalaqqa adamu min rabbih kalimatin? Maksudnya fa'tarafa bidzambihi, dia mengakui dosanya. Syarat mutlak untuk bertobat mengakui dosa. Ya Allah, aku berdosa. Orang yang tidak merasa berdosa tidak akan pernah bertobat, apalagi mengaku-ngaku baik, apalagi menutup-nutupi diri dengan cara berbohong. Ini jelas. Jadi Allah tahu apa yang diperbuat. Makanya sebaik-baik orang adalah mengakui dosanya, bahwa dia punya kelemahan, bahwa dia tidak merasa paling solehnya orang. Tidak. Semua kita mengaku bahwa kita ini tidak tahu. Aku tidak tahu apakah aku masuk surga atau tidak. Saya pernah bercerita di sini, mungkin akan saya ceritakan berulang-ulang supaya kita bisa mengambil pelajaran. Salah seorang ulama besar yang luar biasa menulis buku lebih dari 3.000 buku. Bukunya bagus-bagus dan saya selalu membaca bukunya, suka sekali bukunya beliau ini. Beliau seorang ahli dalam berdebat, pinter berdiskusi, berdialog, bisa mengalahkan orang-orang yang mengajak berdialog dengannya. Sampai-sampai di tangannya masuk Islam lebih dari 2.000 orang Yahudi. Orang Yahudi masuk Islam di tangannya karena dia kalah berdialog dengannya. Pun juga beliau saking hebatnya berdakwah, telah bertobat di tangannya lebih dari 3.000 preman pada masa itu. Orang-orang pemabok, orang bejat itu bertobat di tangannya. Subhanallah. Di hari itu orang yang alim ini, seorang yang alim ini, dia menjelang wafatnya, dia kumpulkan semua murid-muridnya. Dia menangis. Ini sudah detik-detik menjelang wafatnya. Dia bercerita bahwa, wahai anak-anakku, aku ini bukan nabi. Aku tidak tahu apakah Allah menerima amalku atau tidak. Aku tidak tahu apakah aku masuk surga atau tidak. Aku hanya menitipkan diriku pada diri kamu, wahai anak-anakku. Nanti kalau kau masuk surga, tolong cari aku. Tolong cari aku. Kalau kamu tidak ketemu, tolong beri syafaatmu kepadaku agar aku masuk surga bersamamu. Ini pesannya ulama ini. Ulama ini bernama Ibnu Jauzi. Kitab-kitabnya bagus sekali. Subhanallah. Jadi jangan sampai kita ini merasa paling benar, merasa paling soleh. Tidak, saudaraku rahimakumullah. Ayo kita merendah di depan Allah. Walau kunta faddan walidul qabilan faddu min khalik, merendahlah. Fa ma rahmati min Allah lintalahu, melemah lembutlah kamu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengakui fa'tarafa bidzambihi wa sa'alallah maghfiratahu. Seorang yang baik nih, Imam Ibnu Adam, Nabi kita Nabi Adam alaihissalam mengatakan bahwa Rabbana zalamna anfusana, aku telah berbuat zalim ya Allah, ampuni aku. Maka karena permohonan ini, pengakuan akan dosa, pengakuan akan kezaliman terhadap diri sendiri, langsung Allah menerima tobatnya. Fataballahu alaihi wa rahimahu. Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya. Innahu huwat tawwab. Allah Maha penerima tobat. Liman taba ilaihi wa anab,
bagi orang yang bersungguh-sungguh kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat ada dua. Yang pertama taufiquhu nih. Wat taubatu nau'an. Taubat ada dua. Pertama taufiquhu. Taufiquhu maksudnya apa? Ada kesungguhan dia untuk bertobat, maka akhirnya tergeraklah dia untuk pergi bertobat. Ini taufik namanya. Ada orang hidup bersama Nabi, kafir, tidak beriman. Abu Jahal ketemu Rasulullah, nggak beriman. Istrinya Abu Jahal ketemu Rasulullah, bahkan dia berusaha untuk menghalang-halangi Nabi, nggak beriman. Kita alhamdulillah tidak pernah ketemu Nabi, kita beriman. Ini namanya taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri Nabi Nuh hidup bersama Nabi Nuh, nggak beriman, berkhianat kepada Nabi Nuh. Istri Nabi Lut hidup bersama Nabi Lut, nggak beriman kepada Nabi Lut, bahkan memusuhi Nabi Lut alaihissalam. Bahkan ini taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri Fir'aun, Asia, hidup di kerajaan Fir'aun yang mengaku Tuhan, dia ternyata masuk surga. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada orang yang memang nggak dapat taufik untuk bertobat, tidak mau tobat. Saya pernah melihat kejadian salah seorang teman mengirim kepada saya. Jadi ada seorang pemabok, mabok tiap hari, anak muda, mabok tiap hari, kesana kemari mabok. Hari itu pas waktu sholat, dia ingin masuk masjid. Petugas masjid menghalangi, tidak boleh, kamu mabok. Tidak boleh, kamu mabok. Dia maksa, tolong izinkan aku masuk masjid. Nah, kamu sedang mabok, kenapa kau akan masuk masjid? Pokoknya izinkan aku masuk masjid. Akhirnya karena sudah memaksa diri, dia diajak untuk masuk masjid. Dia berwudu. Dia ajarin wudunya karena dalam keadaan mabok. Setelah itu dia naik ke tempat sholat. Dia ikut sholat. Begitu sujud, nggak bangun lagi. Itulah akhir dia meninggal dunia dalam keadaan sujud. Subhanallah, Allahu Akbar. Perhatikan. Makanya syarat untuk tobat itu pertama-tama adalah dia hendaklah jujur ingin bertobat kepada Allah. Ketika jujur, maka Allah kasih taufik. Di sini wat taubatu nau'an. Taubat itu ada dua. Pertama taufiquhu, yaitu dapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua summa qubuluhu littaubah, bahwa dia yakin bahwa taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya bagaimana? Ini sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Imam An-Nawawi, kalau kita buka kitab Riyadhus Shalihin, babut taubah, di situ di pembukaannya Imam Nawawi menyebutkan tata cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ringkas saja. Ada dua macam dosa. Dosa besar, dosa kecil. Dosa kecil ini akan kehapus dengan sendirinya setiap kali kita beramal soleh. Dosa besar tidak bisa kehapus kecuali dengan tobat. Lalu untuk tobat dibagi dua. Pertama, ada dosa besar yang berhubungan dengan Allah. Tidak sholat, berhubungan dengan Allah. Tidak puasa Ramadan, berhubungan dengan Allah. Nah, ini syaratnya untuk bertobat ada tiga. Yang pertama adalah al-iqla'u 'anil ma'siyah. Hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi dosa itu lagi. Kalau dia tidak berpuasa, maka dia puasa. Kalau dia tidak sholat, maka dia sholat. Yang kedua, ayyandama 'ala fi'liha. Dia menyesal. Kalau tidak menyesal, maka tidak diterima tobatnya. Ayyandama 'ala fi'liha, dia menyesal. Yang ketiga,
ayyazima alla ya'uda ilaiha abada. Dia bertekad untuk mengisi hidupnya dengan kebaikan-kebaikan. Ini kalau dosanya kepada Allah. Tapi ada dosa kepada makhluk. Dia punya hutang, enggak dibayar. Pernah menyakitinya, enggak minta maaf. Pernah mengambil haknya, mencuri barangnya, enggak dikembalikan. Maka ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah kecuali dia mengembalikan kepada makhluk tersebut. Kalau yang dia ambil adalah harta korupsi, ini bayangkan saudaraku rahimakumullah, bagaimana dosanya seorang koruptor yang menggunakan uang negara seenak nafsunya untuk kepentingan pribadi dia. Ya Allah, nggak kebayang. Nanti orang ini di akhirat akan ditagih oleh seluruh rakyatnya, dan rakyat akan menagih mengambil semua pahalanya. Jika tidak punya pahala, maka dosa rakyatnya itu ditimpakan kepada orang ini. Rakyat yang tertindas karena kezalimannya, karena korupsinya, ada rakyat kelaparan, ada rakyat menderita, itu semua akan ditanggungkan kepada orang ini. Inilah yang kata Rasulullah SAW, atadruna manil muflis, tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, al-muflis walladhi man la mala lahu la dirham. Seorang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya dirham, dan tidak punya uang. Kata Nabi, la, al-muflis man ata yaumal qiyamah. Seorang yang bangkrut adalah yang datang di hari kiamat bi ajri salatihi wa siyamihi wa qiyamihi, membawa pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala hajinya. Wa akhadha mala hada wa syatama hada, dia mengambil hartanya fulan, dia mengambil hartanya fulan, dia korupsi. Maka nanti dipanggil oleh Allah di hari kiamat, dan Allah datangkan semua orang-orang yang pernah dizalimi, yang pernah diambil hartanya, yang pernah diambil haknya, semua dipanggil oleh Allah. Maka kemudian mereka diminta untuk menagih. Silakan tagih. Maka semuanya menagih. Mana ini hakku, mana hakku, kamu pernah menzalimi aku, kamu pernah menzalimi aku. Maka ketika itu diambillah pahala salatnya. Sudah habis ya Allah. Diambillah pahala puasanya, dibagi-bagi. Sudah habis ya Allah. Diambillah pahala hajinya. Sudah habis ya Allah. Pahala umrahnya diambil, sudah habis ya Allah. Nah, sekarang sudah tidak punya apa-apa. Maka langsung semua dosa mereka Allah ambil dan Allah timpakan kepada mereka. Makanya di sini bahwa kubulut taubah ini, kubuluhu litaubah, bahwa taubat itu hendaklah menyelesaikan hak orang tersebut. Kalau pernah korupsi, dikembalikan itu harta korupsi, dan dia mengakui, aku pernah korupsi sekian juta, sekian ratus juta, sekian triliun, ini sudah diambil, aku kembalikan sekarang, maka itu baru bebas. Kalau tidak dikembalikan, maka kata Nabi, tidak akan masuk surga. Wa in mata syahidan mi'ata marrah, sekalipun dia mati syahid 100 kali, mati syahid 100 kali, tidak akan diterima, tidak akan bisa masuk surga kecuali dia menyelesaikan semua hak-hak tersebut. Kemudian wa huwa tawwabur rahim. Ar-rahim artinya rahimun bi ibadihi min rahmatihi bihim, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang. Aw waffaqakum litaubah, maka Allah mudahkan untuk bertobat. Saudaraku, jangan merasa malu kepada Allah untuk minta ampun. Allah membuka pintunya. Innallaha ta'ala yaftahu babahu billail. Allah membuka pintunya di malam hari. Liyatu musiin nahar, untuk menerima orang yang berbuat dosa di siang hari dan minta ampun malamnya. Wa yaftahu babahu bin nahar, Allah buka di siang hari. Liyatu musiin lail, siapa tahu yang tadi malam berbuat dosa, mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah membuka pintu bertobat. Bacalah istighfar, jangan menjadi orang yang sok kemudian merasa benar, merasa paling soleh, merasa paling masuk surga. Tidak, saudaraku. Ayo kita bertawadhu, ayo kita berbaik sangka kepada orang lain. Ayo semuanya, kita semua sama-sama punya dosa. Kullu bani Adam khatta'un, setiap anak Adam punya dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan paling baiknya orang yang berbuat dosa adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allah ulangi lagi, perhatikan, qulnah bitu. Di sini ada lagi,
Qulna bitu minha jami'a. Mengapa Allah ulangi lagi? Min babit takkid, sebagai penguat. Allah ulangi di sini, Allah ulangi di sini. Mengapa? Supaya kita yang membaca Quran ini tahu ini hukumannya. Bahwa siapapun yang melanggar, Allah tidak pandang siapa. Allah tidak butuh kita. Kalau seseorang, mungkin seorang direktur perusahaan misalnya, ada karyawan yang melanggar, dia takut kehilangan karyawan ini, maka dia tidak hukum. Kenapa? Karena direktur ini butuh si fulan. Melanggar lagi, nggak dipecat. Kenapa? Dia masih butuh orang itu. Tapi kalau Allah nggak butuh kita, jangan merasa dirinya dibutuhkan Allah. Tidak, kita yang butuh Allah. Kalau sudah melanggar ajaran Allah, Allah hukum, selesai. Allah nggak berkepentingan dengan kita. Kita yang berkepentingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Allah pertegas, ini hukuman berlaku siapa saja yang melanggar. Ini seorang nabi. Allah ingatkan. Allah beri hukuman. Apalagi kita, saudaraku. Makanya Allah pertegas. Ini enggak main-main. Allah pertegas ulangi lagi. Qulna bitu minha jami'a. Keluarlah, turunlah ke bumi dari surga. Semuanya, Adam dan Hawa, semuanya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka ikutilah. Siapa yang ikut hidayah Allah, dia akan tenang. Dan siapa yang tidak ikut hidayah Allah, maka dia tidak akan tenang. Dia pasti sedih. Berarti Bapak Ibu rahimakumullah, kita menemukan jawaban. Selama ini orang berpikir, aku ingin tenang. Oh iya, gimana caranya? Cari uang yang banyak, pontang-panting, kaya raya. Kok nggak tenang juga? Akhirnya mabok, nggak tenang juga. Berzina, nggak tenang juga, semakin parah. Hancur hidupnya, ujungnya stres. Akhirnya bunuh diri. Perhatikan, ternyata ketenangan itu bukan di fasilitas. Ketenangan itu kapan? Ketika kita ikut Allah. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Saya mendengar sendiri, ada salah seorang ahli sosiologi di Amerika. Dia berdiri di depan khalayak, di depan jamaah di sebuah masjid di Islamic Center of New York. Ketika itu saya masih di sana, dia menyampaikan bahwa, do you know why I embrace Islam? Tahukah kamu kenapa aku masuk Islam? Dia cerita pengalamannya bahwa aku seorang ahli sosiologi. Aku diutus untuk meneliti kondisi masyarakat pengungsi Afghanistan. Tahu nggak Bapak Rahimullah, masyarakat yang hidup dalam perang, kaum orang-orang Afghanistan, negerinya hancur, berantakan, dibom setiap hari. Mereka hidup di pengungsian. Di taman pengungsian mereka hanya berbekal tenda biasa. Itu bertahun-tahun mereka hidup di situ, hidup sederhana. Nah, ini dia meneliti apa yang terjadi di tengah masyarakat yang hidup dalam kondisi darurat seperti itu. Sekarang terjadi kepada saudara kita yang dari Syria. Mereka di perbatasan Turkiya. Mereka di situ mereka menghampar tenda-tenda sederhana dan hidup dalam kesementaraan yang tidak pasti. Nah, mereka meneliti. Setelah diteliti, dia menemukan keanehan. Ini kok sudah menderita, serba kurang, serba hilang semuanya, kok wajahnya cerah ceria. Ketika mendengar azan mereka wudu, ketika waktu sholat mereka sholat rapi sekali. Habis sholat mereka baca Quran, habis maghrib mereka baca Quran. Tidak ada orang stres, tidak ada orang bingung, mereka tenang-tenang saja. Dia cerita itu. Lalu dia berkata bahwa, kamu tahu enggak, aku hidup di sini di Amerika, rumahku besar, mobilku banyak, hartaku banyak, hidupku terjamin, semua aku punya semuanya.
dan aku aman ke depannya sekian tahun, aku aman. Tapi kenapa aku merasa hampa? Aku merasa hampa. Aku tidak tahu kemana hidupku. Dia mengakui itu. Saudaraku rahimakumullah, di sini kita belajar bahwa ternyata kebahagiaan itu bukan di fasilitas. Kebahagiaan itu bukan ketika hidup kita terjamin. Bukan. Kita hidup nih, kita sebagai orang tua, sejak dulu sampai sekarang orang tua kita tidak pernah mengasuransikan hidup kita. Sekarang kita baru sibuk asuransi. Seakan-akan kita ingin melampaui Tuhan. Kita ingin mengatakan bahwa Allah jangan ikut-ikut ya. Aku jamin anakku sudah 20 tahun ke depan aku sudah asuransikan. Kamu jangan ikut-ikut kasih rezeki. Bukan begitu kita hidup. Kita hidup ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, ternyata aman-aman saja. Dari sini bahwa sebenarnya saudaraku rahimakumullah, ketenangan, kebahagiaan itu kalau kita ikut Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu mukjizat Al-Qur'an. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu ada kaidah-kaidah yang kalau kita ambil itu menjadi panduan hidup. Di antaranya ayat ini, perhatikan. Faman tabi'a hudaya. Ini kaidah. Siapa yang ikut petunjukku, fala khaufun alaihim. Dia tidak akan pernah merasa takut. Wala hum yahzanun, dan dia tidak akan pernah merasa sedih. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak akan merasa takut dan dia tidak akan merasa sedih. Saudaraku rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini adalah pertama, jaga hubungan dengan Allah. Yang punya kita Allah, yang menciptakan kita Allah. Tugas kita adalah mengurus Allah. Mohon diingat ini. Mohon diingat. Tugas kita mengurus Allah. Aku siap menjadi pegawai Allah. Aku akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku kepada Allah. Ini tugasku yang paling pokok. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku menciptakan jin manusia tidak ada lain kecuali hanya ikut aku. Pak Ustadz, aku kan sibuk cari makan Pak Ustadz. Dari jam 8 sampai sore Pak Ustadz, selama 8 jam aku sibuk. Lalu aku capek, lalu aku mencari hiburan. Nah, itu kan wajar Pak Ustadz seperti itu. Nah, Allah memberikan panduan kepada kita. Innalil aqil bil yaum salah saat. Orang yang cerdas, dia akan membagi hidupnya dengan 3 bagian. Mohon diingat ini Bapak Ibu Allah. Orang cerdas akan membagi hidupnya dengan 3 bagian. Sa'atun li Rabbih, sepertiga untuk Tuhannya. Sa'atun li Rabbih, sepertiga untuk Tuhannya. Berarti kalau 24 jam dibagi 3, itu berarti berapa jam? 8 jam. Sa'atun li Rabbih, sepertiga untuk Tuhannya. Berarti berapa jam untuk Allah? 8 jam. 8 jam itu bukan monoton ya, dibagi-bagi. Silahkan diatur sendiri. Yang penting dihitung nanti 8 jam. Wa sa'atun lima ta'amihi wa sa'atun limuhasabati nafsi. Sepertiga untuk dirinya. Dia untuk keluarganya, bersama anak, bersama dirinya, muhasabah, evaluasi. Itu Allah kasih, Masya Allah banyak sekali. Kita diberi kesempatan tidur. Bukan sampai kita tidur, enggak, tidur seperti biasa. Kemudian wasa'atun lima tu'amihi wa maksabihi, dan sepertiga untuk mencari makan. Wasa'atun lima tu'amihi wa maksabihi. Berapa jam cari makan? 8. Sekarang saya ingin tanya, Bapak-Bapak, benarkah kita telah memberikan hak Allah 8 jam? Belum ya? Ya Allah. Coba semuanya evaluasi diri. Ingatlah masing-masing diri kita. Benarkah kita telah memberikan hak Allah Subhanahu wa taala? Bacalah istighfar. Banyak sekali yang ternyata kita abaikan.
banyak sekali yang kita tidak penuhi. Baca Quran, nggak ada waktu. Habis dengan gadget, nggak ada waktu. Ya Allah, kalau mencari ilmu begini, ini benar. Ini termasuk salah satu untuk Allah. Ini hak Allah. Kita belajar ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belajar 2 jam, alhamdulillah, itu sudah ada yang kita bisa pertanggungjawabkan di hari kiamat. Bapak Ibu rahimakumullah, penting sekali masalah hati. Jadi hati kita ini benar-benar kita jaga. Jangan sampai tersimpan di dalamnya kebencian kepada saudara kita. Jangan sampai di dalamnya penuh dengan penyakit-penyakit riya, sombong. Biarkan hati ini khusus untuk iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khusus untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi memberikan nasihat kepada kita, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Di mana? Di hati. Nanti di hari kiamat Allah memastikan bahwa yang berlaku di sana bukan harta, bukan keluarga, tapi hati yang sehat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak berguna harta, tidak berguna semua kerabat, keluarga, anak, kecuali hati yang sehat, hati yang penuh iman, hati yang penuh dengan kekhusyuan kepada Allah, indah bersama Allah, senang membaca Quran, senang hadir majlis taklim, senang sekali, senang hadir ketemu para ulama, senang berzikir kepada Allah, senang bangun salat tahajud, senang, tidak merasa keberatan sama sekali. Ini tanda bahwa hati kita sehat. Hati kita sehat. Seperti itu kita menjaga hati kita. Saudaraku rahimakumullah, perhatikan ayat ini. Qul nahbitu minha jami'a. Allah perintahkan Nabi Adam AS agar keluar dari surga. Turunlah kamu semua dari surga itu. Lalu Allah memberikan penjelasan. Nanti kalau kamu di bumi, kamu bertemu dengan hidayah. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Ingat, itu hidayah itu dari aku, kata Allah. Nah, apa hidayahnya? Hidayahnya adalah, Bapak Ibu, Rasul. Hidayah itu berupa seorang Rasul. Pak Ustadz, sekarang kami hidup di zaman tidak ada Rasul, Pak Ustadz. Ulama yang mengajarkan kita ilmu, ulama yang mengajarkan kita iman, Rasul. Apalagi selain Rasul? Kitab Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, buku-buku fikih yang ditulis oleh para ulama. Bapak Ibu, beradablah kepada para ulama. Para ulama kita, mereka lah orang yang hidup bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tadi mengulang-ulang sejarah Imam Ahmad bin Hanbal yang dulu pernah saya dengar, yang dulu pernah saya baca. Tadi refresh kembali. Saya menemukan luar biasa cerita Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau hidup dalam keadaan penuh kesulitan, serba kekurangan, tapi beliau tidak pernah menyepelekan mencari ilmu. Ke tempat beliau datang ketemu guru, berjalan kaki, enggak punya uang. Untuk makan, beliau mencari beras, gandum yang jatuh di tengah jalan, dikumpulin untuk dimakan. Bertahun-tahun ini beliau kerjakan. Temannya datang mau ngasih uang, tidak.
aku tidak mau menerima sedekah. Sampai begitu. Temannya ingin membantu, ini hadiah untuk kamu. Tidak. Pernah satu hari bajunya Imam Ahmad ini, dia hanya punya baju satu-satunya. Begitu dia cuci, dia pakai selai kain yang ditutupin dan tidak keluar kamarnya sampai kering. Tiba-tiba di hari itu, ini di Mekah, beliau sedang di Mekah mencari ilmu. Di tempat beliau ngekos, ya, kosannya itu tempat nginep di situ. Beliau gantung bajunya di luar. Ketika mau diambil hilang. 4 hari teman-temannya mencari ilmu di hadapan seorang ulama besar, Sufyan ibnu Uyainah, seorang ulama besar, ulama hadis. Mencari mana Imam Ahmad, mana Ahmad, nggak ketemu. Akhirnya dikunjungi tempat kosannya, ternyata Imam Ahmad sedang berbaring di sehelai kain, dia tidak punya pakaian, nggak punya pakaian. Dia bilang, aku kasih uang ini beli kain. Enggak, saya enggak mau. Aku kasih sedekah. Enggak. Ini aku kasih pinjam uang. Enggak juga. Terus gimana? Akhirnya dia punya cara, bahwa Imam Ahmad tidak pernah mau menerima pemberian, tidak pernah menerima sedekah, tidak pernah mau, kecuali dia bekerja dengan tangannya sendiri. Akhirnya apa? Temannya ini dia menyuruh, tulis ini buku pakai tangan kamu, tulis. Aku kasih upah kamu. Baru dia mau. Maka dia tulis itu. Itulah satu-satunya buku yang ditemukan sampai sekarang, tulisan Imam Ahmad dengan tangannya. Dalam keadaan dia menunggu mendapatkan pakaian, untuk beli pakaian. Bapak Ibu, para ulama itulah orang-orang yang bersungguh-sungguh mentaati Allah, berhati-hati dari yang haram. Sungguh tidak berakhlak kalau sekarang ada tiba-tiba menyepelekan, ini hanya kata Syafi'i, ini hanya kata Ahmad, ini hanya kata Hanafi. Tidak, wahai sahabatku. Ketika mereka berkata, itu adalah hasil penelitian yang sangat intensif, yang sangat dalam terhadap Al-Quran dan hadis. Mungkin kita berkata dalilnya tidak ada, itu karena kita tidak sanggup memahami teks demi teks Al-Quran dan hadis. Tapi ketika seorang ulama berkata ini boleh, misalnya, dia sudah hasil penelitian yang sangat panjang. Sekalipun kita tidak menemukan secara zahir, karena ada dalil berupa dalil umum. Makanya belajarlah dari para ulama. Ini termasuk faman fa imma ya'tiyakum minni hudan. Berupa siapa? Berupa Rasul. Rasul sudah wafat, diganti oleh para ulama. Al ulama'u warasatul anbiya, para ulama yang merupakan pewaris para nabi. Wa kitab yahdikum lima yuqarribukum minni, dan Al-Qur'an yang membuat kalian dekat kepadaku. Wa yudnikum minni, yang membuat kalian dekat kepadaku. Wa yudnikum min ridai, yang membuat kalian berjuang untuk menggapai ridhaku. Jadi ini namanya huda. Fa imma ya'tiyakum minni hudan, maksudnya boleh jadi nanti kamu akan ketemu dengan hidayah. Hidayah itu apa Ustaz? Hidayah adalah semua ilmu, apapun ilmu yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Itu hidayah. Nih, kitabun yahdikum lima yuqarribukum minni wa yudrikum minni. Berupa ilmu, berupa seseorang. Ada orang, Pak, kita ketemu, begitu melihat wajahnya, ingat Allah, bawaannya khusyuk, Masya Allah. Ini berarti termasuk salah satu bagian daripada sarana hidayah. Baca Quran, semakin dekat kepada Allah, nikmat bersama Allah, hidayah. Fa imma ya'tiyanakum minni hudan. Maka di sini kemudian Allah memberikan kaidah umum, faman tabi'a hudaya, siapa yang ikut petunjukku, minkum bi an amana bi rusuli wa kutubi, kau beriman kepada rasulku dan kitab-kitabku, wahtada bihim, dan ikut hidayahnya, wadzalika bitasdiqi jami' akhbar rusul wal kutub, kamu membenarkan semua berita yang dibawa para rasul dan juga terdapat dalam kitab, wal imtisal lil amri wa ijtinabin nawahi, dan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ulama itu bukan orang yang tahu ini halal ini haram, bukan.
Ulama itu adalah orang yang tahu ini halal, melaksanakan. Tahu ini haram, menjauhi. Kalau hanya bercerita ini halnya haram, bukan ulama. Itu hanya tahu. Tapi ulama adalah yang dia langsung melaksanakan. Maksudnya dikatakan di sini, dia wamtisalu lil amri wal istinab nawahi. Dia tahu ini halal, dia kerjakan. Dia tahu ini haram, dia jauhi. Itulah seorang ulama. Itulah seorang yang baik, itulah seorang yang soleh. Wal imtithalu lil amri wal istinab lin nahi. Kalau seperti ini, setiap orang beriman, dia tahu ini halal, dia laksanakan. Dia tahu ini boleh, dia kerjakan. Dia tahu ini haram, dia jauhi. Maka pasti orang-orang beriman tersebut akan mendapatkan buahnya. Apa buahnya? Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak akan tertimpa rasa takut, galau, khawatir, tidak. Kenapa? Dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala hum yahzanun, dia tidak akan sedih. Dia tidak akan merasa sedih. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau pernah suatu saat kita tiba-tiba sedih, tidak tenang, berarti kita kurang dekat kepada Allah. Mungkin sholatnya kurang sungguh-sungguh, sering terlambat sholatnya. Mungkin sudah berapa lama kita tidak pernah baca Quran. Mungkin kita tidak bersungguh-sungguh melaksanakan sholat sunnah qabliyah ba'diyah. Zuhur 2 rakaat, boleh 4 rakaat sebelumnya, 2 rakaat boleh 4 rakaat sudahnya. Asar 2 rakaat sebelumnya. Maghrib 2 rakaat sudahnya, boleh sebelumnya 2 rakaat. Isya 2 rakaat sudahnya, boleh 2 rakaat sebelumnya. Subuh 2 rakaat sebelumnya. Apa kata Rasulullah SAW? Perhatikan Pak, Bu, rahimakumullah. 2 rakaat sebelum subuh, ini yang sunnah muakkadah. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sudah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Berapa semua total? 12 rakaat. Ini minimal salat sunnah rawatib. Rasulullah bersabda, man shalla bil yaum isnatai asyra rakaat tatawuan. Siapa yang konsisten setiap hari salat sunnah qabliyah ba'diyah dengan terus menerus, salat sukarela, faqad bana baitan fil jannah, dia telah membangun rumah di surga. Subhanallah. Jadi kalau tiba-tiba kita merasa tidak tenang, kenapa aku merasa gelisah, kenapa aku terasa hampa, padahal aku sudah sholat, kenapa, apa yang kurang? Mungkin kita sudah lama tidak pernah baca Quran. Mungkin ada kewajiban yang kita harus kerjakan tidak dikerjakan. Mungkin kita membuat sakit hati orang tua kita. Ada kata-kata kasar yang membuat orang tua kita menjadi sedih. Mungkin kita tidak pernah menelpon orang tua kita. Kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan itu dipastikan bahwa semua sudah aman, supaya kita apa? Tidak sedih. Jaminan Allah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Di ayat yang lain Allah menegaskan, wa fil ayatil ukhra faman tabi'a hudaya, siapa yang ikut hidayah Allah, fala yadillu wala yashqa, dia tidak akan sesat dan dia tidak akan sengsara. Berarti ada 4 buah mentaati Allah. Pertama, la khauf, takut tidak ada. Kedua, la huzn, sedih tidak ada. Ketiga, la yadil, sesat tidak ada. Keempat, la yashqa, sengsara tidak ada. Ya Allah, Bapak Ibu rahimakumullah. Nih, ada orang hidupnya mewah, hidupnya terjamin, Masya Allah, mobil mewah, rumah mewah. Bapak kerja di mana? Aku jadi pegawai Bapak konglomerat fulan. Jamin, hidupnya dijamin, punya rumah, punya mobil dan sebagainya. Bapak Ibu, ada orang, ya Allah, benar, dia rumah punya,
mobil punya, semua cukup, lebih, melimpah. Bapak kerja apa? Saya hanya jadi pegawai Allah. Kerjaku ngurus Allah, kerjaku ngajarin ilmu Allah. Masya Allah, Bapak Ibu Allah, hidup terjamin. Pilih, mau kerja sama bos, terjamin secara keduniaan. Mau kerja sama Allah, Allah menjamin rezeki kita. Tidak mungkin, tidak mungkin orang yang jujur mentaati Allah sengsara hidupnya, tidak mungkin. Bapak Ibu Allah, nampaknya saja seperti sengsara, tapi Allah mudahkan semua itu. Fala yadillu wala yashqa, tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Apa artinya? Perhatikan. Nafyul khauful huzn wal farqu bainahuma. Kenapa Allah dipisah nih? Allah memisah antara fala khaufun alaihim, satu, wala hum yahzanun, dua. Annal makruh in kana qad madha ahdatsas huzn. Bahwa tabiat dosa itu selalu meninggalkan kesedihan. Kenapa aku tadi malam mabok? Kenapa kemarin aku menyakiti si fulan? Kenapa aku telah mengambil hartanya si fulan? Kenapa aku telah mencuri uang negara sekian? Kenapa aku korupsi? Kenapa? Ini akan membuat sedih dan membuat dia dirundung duka karena dosa-dosanya. Annal makruh in kana qad madha ahdatsal huzn. Setiap dosa kalau sudah lewat meninggalkan kesedihan. Wa in kana muntadharan ahdatsal khauf. Kalau belum dikerjakan itu dosa, biasanya mendatangkan rasa takut. Mengapa maling kalau ingin mencuri dia mencari tidak ada orang? Ada nggak maling berani orang ada langsung dia mengambilnya terang-terangan? Dia mencari sembunyi-sembunyi. Yang berani nikat biasanya. Ya. Perhatikan Pak. Jadi dosa ketika ingin dikerjakan menimbulkan rasa takut. Kalau sudah terlanjur dikerjakan meninggalkan rasa sedih. Ini sunnatullah. Makanya orang yang ingin berbuat dosa selalu dirundung duka. Tapi orang yang tidak pernah berniat di hatinya melakukan dosa, tenang. Mau kemana bu? Majlis taklim, tenang. Coba, mau kemana bu? Dia ingin mencuri, misalnya, mau kemana bu? Dia diam aja, tidak mau keluar. Padahal dia mau berbuat jahat, dia sembunyikan. Itulah dosa. Dosa itu nggak ada orang terang-terangan. Mau kemana bu? Aku itu membunuh si fulan. Nggak terang-terangan biasanya. Jadi, subhanallah, ini tabiat dosa. Kalau terlanjur lewat, sedih, menyesal. Kenapa semalam aku mukul istriku? Kenapa semalam aku menyakiti saudaraku? Kenapa semalam aku menyakiti anakku? Kenapa? Jadi ada seorang ayah, ini cerita, ada kawan ngirim SMS, saya tidak tahu kejadian benarnya, tapi ada pelajarannya di situ. Jadi ada seorang ayah baru membeli mobil mewah. Datang anaknya ngambil batu dicoret-coret itu. Bapaknya melihat ini mobil dia lap-lap setiap hari, dia bikin kinclong setiap hari. Tahu-tahu oleh anaknya diambil batu dicoret-coret. Baret-baret. Marah. Begitu marahnya dia ambil batu dipukul-pukul tangan anaknya sampai hancur. Dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan ini tidak bisa sembuh kecuali diamputasi. Bapak melihat kejadian ini, dia menangis. Anaknya tidak punya tangan. Pulang ke rumah menyesal. Kenapa aku lakukan itu? Semakin menyesal, dia baca itu. Dia lihat tulisan anaknya. Ternyata apa? Anaknya saking senangnya menulis I love you dad. Aku mencintaimu ayah. Tertulis di mobilnya itu. Semakin dia menyesal. Akhirnya dia ngambil pisau, dia bunuh diri.
Perhatikan Pak, Bu, rahimakumullah. Ini benar. Annal makruh in kana qad madha ahdatsal huzn. Setiap dosa kalau sudah terlanjur lewat meninggalkan kesedihan. Wa in kana muntadharan, kalau akan dikerjakan ahdatsal khauf, dia membuat rasa takut dan khawatir. Seorang yang mencuri, ketika dia mencuri, dia timbul dalam dirinya takut ketahuan orang, maka timbul kegelisahan, ketidaktenangan. Koruptor belum ketahuan, dia sudah mulai ada tanda-tanda akan ditangkap, semakin ketakutan, penuh ketakutan. Tapi orang jujur aman. Makanya lebih bagus kita tenang sekalipun hidup apa adanya, daripada kita bermewah-mewahan tapi semua adalah dari harta haram. Na'udzubillah min dzalik. Itu semua akan melahirkan kegelisahan. Makanya dikatakan fanafahuma amman ittaba hudai idzan tafaya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjamin yang ikut hidayah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah merasa di itu. Faman tabi'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Yang ikut hidayah Allah tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Wa kadzalika nafyud dhalal wasyaqa amman ittaba'a hudaya. Begitu juga Allah jamin tidak akan sesat, tidak akan sengsara orang yang ikut hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal huda was sa'adah. Maka ketika seseorang yakin tidak akan sesat dan yakin tidak akan sengsara, maka dia bahagia, was sa'adah, maka dia dapat kebahagiaan. Hasolalahu al-amn, dia merasa aman, was sa'adah ad-dunyawiyah, dia merasa bahagia di dunia, wal ukhrawiyah, dan dia merasa bahagia di akhirat. Begitulah Bapak Ibu, manfaat kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Setelah itu Allah berfirman, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah, ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina kafaru wa kadzdzabu. Allah menggunakan kata kerja. Kafaru artinya menutup diri. Menutup diri dari iman. Kafir. Kalau bahasa Inggrisnya cover. Dia menutup diri. Jadi kafaroh sataroh. Kafir adalah orang yang menutup diri. Dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini istilah Allah. Padahal Pak, ini istilah paling lembut. Jadi Allah menggunakan istilah sangat lembut sekali. Orang yang menutup dirinya. Enggak ada kata-kata kasar, enggak. Menutup diri, walladzina kafaru. Tapi karena namanya orang tidak suka kepada Allah, tidak suka kepada istilah Allah. Ini kan istilah sudah paten. Kalau Allah yang milih istilah, itu pasti paling benar, itu pasti paling tepat, itu pasti paling aman. Kalau dengan istilah Allah masih tidak merasa aman, keterlaluan. Mau kemana dia kalau tidak ikut Allah? Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kerja walladzina kafaru? Kenapa Allah tidak berfirman wal kafiruna wal kadzabun? Tapi enggak. Allah menggunakan kata kerja walladzina kafaru wa kadzabu. Lebih-lebih Allah menggunakan fi'il madhi. Fi'il yang kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Walladzina kafaru. Allah tidak berfirman walladzina yakfuruna wa yakdzibun. Enggak. Tidak pakai fi'il mudhari.
Tapi Allah menggunakan kata fi'il madhi yang menunjukkan masa lampau. Maksudnya apa? Bahwa ini sudah terjadi dan akan mereka aktif. Tabiat orang kafir itu aktif, Pak. Kalau mereka berbuat dosa, mereka aktif. Mereka ngajak orang. Kalau mereka tidak beriman, mereka berusaha mengajak orang beriman supaya tidak beriman. Jadi ini menggunakan kata kerja untuk menunjukkan bahwa mereka aktif. Bahkan orang-orang kafir itu akan mengeluarkan hartanya berapapun untuk membuat orang beriman pindah menjadi kafir. Atau minimal orang beriman itu berbuat dosa. Mereka akan bikin acara-acara, mereka akan bikin tempat-tempat maksiat supaya orang-orang yang beriman, yang patuh rusak. Ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu aktif. Aktifnya apa? Dua. Mereka aktif menolak kebenaran. Kedua, mereka aktif mendustakan kebenaran. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina. Nah, orang yang seperti ini, Allah jamin bahwa dia pasti masuk neraka. Ulaika ashabun nar. Mereka adalah penghuni neraka. Sahib artinya yang mulazim, yang bersamanya. Makanya sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang menemani Rasul. Nah, berarti sahibul bait, orang yang diam di rumah itu, pemilik rumah itu. Nah, kalau begitu, orang yang masuk neraka ketika disebut oleh Allah ashabun nar, maka mereka akan terus-menerus berada di dalam neraka. Ulaika ashabun nar. Makanya ayat berikutnya Allah pastikan bahwa mereka selama-lamanya hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Perhatikan makna ulaika ashabun nar. Ai al-mulazimuna laha. Yang bersamanya, bersama neraka. Mulazamatas sahib li sahibihi, seperti seorang menemani temannya. Ashabun nar, maka mereka terus-menerus dalam neraka, tidak bisa memisahkan dirinya. Setiap kali mereka mau keluar, didorong ke tengah. Mau keluar, ditekan ke dalam. Tidak boleh sedikit pun keluar. Hum fiha khalidun. Maksudnya la yakhrujuna minha, mereka tidak bisa keluar lagi. Wala yaftur anhumul adzab, dan tidak ada waktu sedikit pun untuk istirahat. Tidak ada cuti. Kenapa lagi nyantai? Cuti dari azab neraka. Enggak ada cuti. Dia tetap di dalam neraka. La yaftur anhumul adzab wala hum yunsarun, dan mereka tidak ada yang menolongnya. Siapakah mereka? Mereka termasuk makhluk jin dan manusia. Minal jinni wal ins. Jadi kedua makhluk ini, Bapak Ibu Allah, baik jin dan manusia, terbagi dua. Ada yang masuk surga, hum ahlus sa'adah, mereka yang bahagia. Ada yang masuk neraka, hum ahlus syaqawa, mereka adalah orang-orang yang sengsara, baik jin maupun manusia. Karenanya, barakallahu, setelah ini Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa kita supaya bahagia ingat akan nikmat Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang ingkar kepada nikmat Allah. Semoga Allah berkahi. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.